Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, kembali lagi kita melanjutkan pelajaran kita dari kitab Durusullah Al-Arabiyah dari Nautiqi Nabiha karya Syekh Dr. Abdul Rahim rahimahullah. Dan alhamdulillah kita telah tiba di pelajaran ke-10. Kita telah mempelajari sebelumnya tentang pelajaran Na'at Man'ut ya. Baik. Adapun untuk pelajaran ke-10, ya, semuanya bisa dilihat ke faedah yang telah kita kirim ke grup. Baik, sudah kita catatkan untuk faedah-faedah di pelajaran ke-10. Ya, sebelum kita masuk ke dalam kitab, silakan diperhatikan semua faedahnya. Baik, yang pertama pembahasan tentang domir. Apa itu domir? Domir itu adalah kata ganti di dalam bahasa Arab. Ya, kata ganti di dalam bahasa Arab. Nah, jadi domir kalau dalam bahasa kita ya seperti kata ganti orang pertama, orang kedua, atau orang ketiga. Ya. Nah, untuk pembahasan domir ini bisa diperhatikan, domir yang sedang dipelajari ada 4 bentuk. Yang pertama K. K itu artinya kamu untuk satu orang laki-laki. Ya, kamu ya lawan bicara. Satu orang laki-laki. Contohnya seperti kita buka. Ya, kita buka. Buku kamu. Yang kedua hu. Ya, itu artinya dia. Satu orang laki-laki, contohnya kitabu. Kemudian yang ketiga H, itu dia juga, cuman untuk satu orang perempuan. Ya, dia yang dimaksud itu adalah perempuan satu orang. Ya, contoh seperti kitabuha, buku dia. Maksudnya buku dia yang dimaksud ini adalah satu orang perempuan. Atau yang keempat, ya mutakallim. Ya, ya sukun ya. Namanya itu ya mutakallim. Nanti kita baca faedahnya. Nah, di situ artinya saya. Ya, ya mutakallim di situ artinya saya. Itu satu orang laki-laki maupun perempuan. Baik pembicaranya perempuan ataupun laki-laki. Contohnya seperti kitabi, buku saya. Qalami, pena saya. Maktabi, ila akhir. Jelas sampai sini ya. Nah, itu pembahasan domir ya. Meskipun 4 ini bukan pembatasan ya, karena jenis-jenis domir itu banyak sekali. Insya Allah akan ada pelajarannya khusus untuk pembahasan domir. Untuk pembahasan domir. Ya, karena nanti di pelajarannya kita akan mempelajari bagaimana seluk-beluk klasifikasi pembagian domir. Ya, karena kata ganti dalam bahasa Arab itu tidak seperti kata ganti dalam bahasa kita. Ya, karena penggunaan kata ganti dalam bahasa kita itu ya seperti yang kita pahami. Ya, ketika dikatakan dia, ya dia yang maksud ini dia laki-laki atau perempuan, kita nggak tahu. Bisa dipakai laki-laki, bisa dipakai untuk perempuan. Kalau dalam bahasa Arab lafaznya berbeda. Ada huwa, ada hiya. Jelas sampai sini ya. Kemudian domir ya biasanya disebut juga dengan ya ul mutakallim. Ya untuk pembicara, kata yang bersambung dengan ya mutakallim, huruf terakhir sebelumnya harus dikasroh. Ya, misalnya seperti kitabun plus ya menjadi kitabi. Ya, nggak boleh kita bilang kita bui misalnya, nggak boleh. Atau qalamui harus dikasroh seluruh huruf yang bersambung dengan ya mutakallim. Karena ya mutakallim itu sifatnya dia memaksa huruf sebelumnya berharokat kasroh. Ya, baitun bersama ya mutakallim, misalnya bilang rumah saya, baiti. Ini rumah saya. Hada baiti. Ini pena saya. Hada qalami. Ini jam tangan saya. Hadhihi saati gitu. Ila akhiri jelas ya. Di situ memaksa huruf sebelumnya ya berharokat kasrah. Bahasa huruf sebelumnya berharokat kasrah. Kemudian selanjutnya pada kata akh dan ab ya, sebelum domir ya, harus ditambah dengan waw. Pada kata ab dan akh sebelum domir harus ditambah dengan waw. Kecuali untuk domir ya tidak didahului dengan waw.
Nah, ini kali ini membahas tentang lafaz ab. Ab itu artinya bapak, akh itu artinya saudara. Nah, di antara keistimewaan ab dan akh ketika dia disandarkan kepada bermakna kepemilikan dengan domir, taib, misalnya bapak kamu, ya, maka di antara keistimewaannya adalah kita harus menambahkan waw pada lafaz ab atau akh, bapak kamu. Nggak boleh kita bilang abuka, bukan. Tapi pakai waw antara ab dan domir yang disambungkan dengannya. Abuka, ya. Hada abuka, begitu. Atau akh juga demikian, akhuka, akhukum, akhuhu, kecuali kalau seandainya bersambung dengan domir ya, yang kita sebut tadi dengan domir ya mutakallim, maka dia tidak perlu dengan wow, ya langsung jadi abi, akhi, ila akhiri, jelas ya. Nah, bisa diperhatikan contohnya di situ, bisa diperhatikan contohnya, ya. Abi, abuha, abuha, abuka, atau akhi, akhuhu, akuha, akhi, jelas ya. Kemudian pembahasan berikutnya, ya, pembahasan tentang indah dan lam. Indah dengan lam. Type. Ya, seperti ini belum terlalu butuh ya. Insya Allah kita akan baca nanti ya. Kita tengok dulu. Apakah ada pembahasannya di sini? Type ada pembahasannya. Baik, kita baca saja. Silahkan diperhatikan di faedah B. Indah dan li. Ya, indah dan lam. Nah, type. Indah artinya adalah di sisi atau bersama. Atau juga bisa diartikan mempunyai. Indah termasuk zorob makan. Nah, bertambah lagi jenis lafaz zorob makan kita. Ya, apa itu zorob makan? Keterangan tempat. Baik. Ya. Indah bisa bersambung dengan domir. Ya. Contohnya, a'indaka qalamun. Apakah kamu memiliki pulpen? Kemudian lam, ya, lam itu yang maksudnya dengan li, harokat kasroh. Dia termasuk huruf jar, artinya adalah milik. Taib, milik. Taib, kalau dia huruf jar, berarti dia memberikan pengaruh majrur kepada huruf setelah kata yang datang setelahnya. Ya, dia artinya milik, punya, gitu. Misalnya al-qalamu li Zaidin. Al-qalamu li Zaidin. Pulpen ini milik Zaid. Nah, lam ini berharokat kasrah kecuali jika bersambung dengan domir muttasil. Ya, apa itu domir muttasil? Domir muttasil itu adalah domir yang bersambung. Domir yang bersambung. Maka harakatnya menjadi fathah. Namun pengecualian untuk domir ya mutakallim jika li bersambung dengannya, maka harokat lam tetap kasrah. Contohnya misalnya laka, ya, laka, lahu, laha, li. Jadi ini juga diantara keistimewaan lam, lam jar ketika bersambung dengan domir, ya, seperti domir yang kita sebutkan tadi, yang bermakna kepemilikan, kahu, ha, taib, maka diharokati fathah lamnya. Kecuali kasusnya juga sama ketika berharokat, ketika bersambung dengan ya, maka juga dia memaksa huruf sebelumnya dengan harokat kasroh, li, gitu. Sama dengan kasus ab dan akh. Jelas ya? Kemudian selanjutnya lam dan indah terkadang memiliki arti yang sama yaitu memiliki. Perbedaannya adalah lam adalah huruf jar sedangkan indah adalah zarf makan. Lam digunakan untuk sesuatu yang berakal, anggota tubuh dan hubungan kekeluargaan sementara indah digunakan untuk sesuatu yang tidak berakal. Contoh, li akhun, saya memiliki saudara. Kalau untuk benda, indi qalamun, saya memiliki pena. Ya, saya memiliki pena. Indi sayyarotun. Indi maktabun. Indi baitun ila akhiri. Nah, itu untuk kata benda ya, yang tidak berakal ya. Untuk yang tidak berakal, walaupun tidak berakal ya, jangan kita pakai indi akhun, khata. Tapi kita katakan li akhun, saya memiliki saudara. Li eh, apa misalnya? Li abun wa ummun misalnya. Saya memiliki ayah dan ibu. Baik.
Kemudian selanjutnya, inda dan ma'a terkadang juga memiliki arti yang sama, yaitu bersama. Perbedaan antara keduanya adalah ma'a bersama orang di satu tempat yang belum diketahui secara pasti, inda bersama seseorang di satu tempat yang sudah diketahui secara pasti. Nama laki-laki yang berakhiran tak marbutoh tidak boleh ditanwin. Contoh, Usamah, Usamatu, Hamzatu, Muawiyatu. Ya, nama laki-laki yang diakhiri dengan tak marbutoh tidak boleh ditanwin. Baik. Kemudian yang terakhir tentang manafiyah. Apa itu manafiyah? Manafiyah artinya tidak, peniadaan. Ya, huruf ma ini bermakna negatif, artinya tidak. Contoh a'indaka qalamun la ma indi qalamun. Apakah kamu mempunyai pulpen? Tidak, aku tidak mempunyai pulpen. Alaka akhun? La ma li akhun. Apakah kamu memiliki saudara? Tidak, aku tidak memiliki saudara. Jelas sampai sini ya. Nah, ya, saya rasa itu sudah cukup sekali ya untuk menjelaskan tentang faedah-faedah di pelajaran ke-10. Jelas sampai sini ya. Baik. Sebelum kita lanjutkan ke dalam kitab, ada yang mau ditanyakan terkait pembahasan faedah yang disebutkan? Baik, kalau tidak ada, tidak berlama-lama, langsung saja dibuka bukunya dari kitab Rasulullah. Kita langsung masuk dalam Ad-Darsul Ashir. Ad-Darsul Ashir itu pelajaran ke-10. Baik, di situ ada percakapan antara Hamid dengan Muhammad. Hamid dengan Muhammad. Baik, eh, silahkan dibaca. Fadal, ini ahsannya yang baca lagi-lagi ya. Ya. Fadal, Bang Reza sama Anwar. Fadal. Ya. Bang Reza Hamid, Anwar sebagai Muhammad. Ya, Fadal. من أنت؟ أنا طالب بالجامعة. أأنت طالب جديد؟ نعم أنا طالب جديد. من أين أنت؟ أنا من الهند. ما اسمك؟ اسمي محمد. ومن هذا الفتى Fatal. ذي معك؟ Waman hadal fatal. ومن هذا الفتى ذي معك؟ Fatal ladhi ma'aka. فتى الذي معك. ومن هذا الفتى الذي معك؟ هو زميلي. هو أيضا من الهند؟ لا هو من اليابان. ما اسمها؟ ما اسمه؟ اسمه يوسف. Nah, masmuhu. Sabar. اسمه حمزة. ما ما لغتك يا محمد؟ Ya. Kata, لغة kata yang datang setelah ya nida itu يا nggak boleh محمد. ditanwin. Ya Muhammadu. محمد يا محمد. ما لغتك يا محمد؟ لغة كردية. هي لغات سهلة؟ نعم هي لغة سهلة. Nah, jangan disukun. Dibaca semua tanwin-tanwinnya. Harakatnya. نعم هي لغة سهلة. Kenapa nggak ditanwin lughah? هي لغة سهلة. Nah, hiya lughatun sahlatun. Terus ya. وحمزة ما لغته؟ لغة اليابانية وهي لغة صبغة. So, صبغة.
Soh. صعبة صعبة. Nah, أين أبوك يا محمد؟ أبي في يا محمد. هو طبيب شهير. وأين أمك؟ هي أيضا في في الكويت مع أبي. هي مدرسة ya هناك. mudarrisatun. هي مدرسة هناك. ذهبت إلى الكويت يا محمد؟ نعم ذهبت. وزميلك أين أبوه؟ أبوه في اليابان. هو تاجر كبير. لك أخ يا محمد؟ نعم لي أخ واحد اسمه أسامة وهو معي هنا في المدينة. مدينة Fil madi مدينة fil madinatil. في المدينة المنورة. ولي أخت واحدة اسمها زينب وهي في في العراق مع زوجها مهندس. Nah, عندك سيارة عندك سيارة يا أخي؟ لا ما عندي سيارة. عندي دراجة. حمزة حمزة عنده سيارة. baik, ahsantum barakallahu fikum. Di situ ada beberapa pelajaran yang bisa kita lihat bahwa eh, domir, domir, ya, kata ganti yang dia bersambung langsung dengan sebuah isim. Ya, kita lihat dari pertama ya. Ya, silahkan diperhatikan. Contohnya seperti, nah ini, mas muka. Nah ini mas muka ini gabungan dari ismun dengan ka yang asalnya anta, kamu, satu orang, laki-laki. Mas muka, gitu. Paham ya? Mas muka. Kemudian jawabannya ismi. Nih, ini juga sama. Bersama dengan ya apa? Ya mutakallim. Ya ul mutakallim. Arti ya yang bermana pembicara. Jadi artinya saya, ismi gitu. Nama saya. Taib. Nah, kemudian situ ada pembahasan ma'ah. Nah, ma'ah itu dia juga termasuk zorof makan. Ma'ah termasuk zorof makan yang artinya bersama. Nah, kita jelaskan tadi perbedaan keduanya. Dan dia juga terletak setelahnya ka di sini, bersamamu. Taib. Waman hadzal fatal ladzi ma'aka. Dan siapa ya, pemuda yang bersamamu ini? Huwa zamili. Dan juga sama. Ada ya di sini semestinya. Ada ya. Ya, ada ya. Zamili. Kemudian juga masmuhu. Nah, ini masmuhu. Ini gabungannya hu. Taib, hu ini asalnya adalah huwa. Kalau tadi ka, asalnya adalah anta. Taib, asalnya kalau ka, asalnya adalah anta. Ya, taib. Jelas ya? Adapun hu, nah dari masmuhu, hu itu asalnya adalah huwa. Artinya dia satu orang laki. Dia yang dimaksud adalah laki-laki. Masmuhu, siapa nama dia? Dia yang dimaksud adalah laki-laki. Taib. Nah, kemudian selanjutnya mana lagi? Ah ini abuka. Aina abuka tuh apa? Abuka pembahasan ab. Ingat pembahasan ab dan akh ketika dia bersambung dengan domir maka harus ada waw. Harus ada waw. Abuka ini dia wawnya.
Taib. Itu khusus untuk lafaz apa? Lafaz ab dan akh. Abuka, abuhu, bapak kamu, bapak dia, atau akh, akhuka, akhuhu. Taib. Kemudian selanjutnya pembahasan ini ya, ada yang kurang kita singgung ya. Pembahasan perubahan domir ketika bersambung dengan fiil madi. Nah, kita singgung sebelumnya bahwa fiil madi merupakan fiil yang bermakna lampau ya, yang sudah terjadi. Baik. Nah, di antara contoh fiil madi seperti dhahaba. Kita katakan bahwa setiap fiil punya fa'il. Setiap fiil punya fa'il. Baik. Punya pelaku. Nah, terkadang pelakunya itu seseorang yang dia punya nama, disebutkan namanya, ya, atau bahasa itu isim zahir. Terkadang fa'il untuk fi'il madi itu berbentuk domir, kata ganti. Ya, dhahabta. Nah, ta ini, nampak ta? Taib. Nah, itu asalnya adalah anta. Asalnya adalah anta yang artinya kamu, satu orang laki-laki. Begitu. Jadi dhahabta. Apakah kamu, ya dhahab artinya pergi, apakah kamu telah pergi ke Kuwait, wahai Muhammad? Begitu. Paham ya? Naam dhahabtu. Ya, dhahabtu itu artinya saya. Asal dari ana. Taib. Jadi ana ketika dia berposisi sebagai fa'il untuk fi'il madhi, maka ana berubah menjadi tu. Oke, ana berubah menjadi tu. Kemudian selanjutnya di situ ya, perubahan domir ha. Bisa diperhatikan ini. Ismuha, nampak? Ismuha, ha ini asalnya adalah hiya. Hiya itu domir untuk satu orang, dia perempuan. Dia yang dimaksud itu adalah perempuan, satu orang. Tapi ismuha, asalnya adalah hiya. Ismuha Zainabu. Nama dia Zainab. Wahia fil Iraqi ma'a zawjiha. Bersama suaminya. Zawjuha muhandisun. Ya. Jadi ini intinya semua kembali kepada pembiasaan ya. Kembali kepada pembiasaan, kita berusaha menggunakan dalam lafaz sehari-hari. Kalau bisa dihafal ya. Setiap hiwar yang kita lewati itu dihafal. Kemudian selanjutnya untuk pembahasan manafiyah. Manafiyah ini dia contohnya. La ma indi sayyaratun. Ma ini adalah manafiyah. Ya, berarti bertambah lagi jenis ma kita yang telah kita pelajari. Di awal pelajaran telah kita pelajari tentang ma istifham. Ma yang digunakan untuk bertanya. Artinya apa? Nah, kali ini ma yang digunakan untuk penafian. Artinya tidak. Ma indi sayyaratun. Saya tidak memiliki mobil. Begitu. Bagaimana cara membedakan keduanya antara ma nafiyah dengan ma istifham? Lihat aja, kalau dalam kalimat ada tanda tanya, berarti dia tuh ma apa? Ma istifham. Tapi kalau nggak ada tanda tanya dan ada indikasi lah didahului dengan lah, lah kan kita tahu bahwa artinya tidak. Tapi berarti ma ini ada juga artinya tidak. Jelas ya, ma juga artinya tidak. Ini sama. Ini sama. Jelas sampai sini ya. Baik. Ya, selesai berarti untuk pembahasan ini ya. Qala tamarin latihan. Baik. Situ ada soal. Al-awwal ajib 'anil as'ilatil atiyah. Jawablah pertanyaan berikut. Ya, fadhal. Ini jawabannya berdasarkan dari hiwar sebelumnya. Ya, kita mulai ya. Dari ya, fadhal Reza. Al-awwal masmuka. Mal jawab. Al-jawabu fil Ismi hiwar. tergantung hiwarnya Ustaz ya. Nah, Oke. Ismi Muhammadun. baik, Hasan. Fadhal تفضلي أم دانيل اقرأي. الثاني من أين أنت؟ dari mana? Ana minal Hindi.
طيب. تفضل أنور. ثاني ما لغتك ما لغ- ما لغتك ما لغتك لغتي أردية. Tafadhal, Mariza. Ya, bergilir ya. Pak Zulkarnain minta izin untuk dengarkan aja, nggak apa-apa. الرابع أين أبوك؟ أبي في الكويت هو طبيب أو أبي في الكويت. Nah, tafadhal soalnya, Mau Daniel. الخامس أين أمك؟ هي أيضا في الكويت مع أبي. Baik. Tafadhal Anwar. السادس ألك أخ؟ Ada jawabannya, Ustaz? Nah, ala ka akhun. Ada jawabannya tuh. Coba dicek. Kan antum baca tadi. Nah, tengok paling bawah. Jawaban si Muhammad. Naam, li Hmm, akhun wahidun baik. ismuhu Usama wa huwa ma'iya hunaf ma'iya huna fil Oke. Madinatil Munawwarah. Nah, cukup, cukup. Ya. Baik, selanjutnya. السابع ألك أخت؟ لي أخت واحدة Baik. اسمها زينب. Nah, nggak ditanya nama. ya, selanjutnya. الثامن أعندك سيارة؟ لا، ما عندي سيارة. Baik. Tafadhal. Selanjutnya Anwar. At-tasi' a'indaka darwajatun? Mana jawab? Apa jawabannya? Na'am, na'am, indi darwajatun. Baik. Selanjutnya. العاشر عندك قلم؟ لا، عنده سيارة. Baik. Ini sepertinya jawaban sendiri. Nah, tafadhal, jawab sendiri. Oh gitu. Ya, tafadhal. Al-ashar Nah, al-ashir. العاشر عندك قلم؟ لا، عندك سيارة atau Oke, maktabun bisa. saya jawabannya. Oh, no. La, لا عندي يا Ustaz ya. nah, Indi. عندي دفتر. Baik, ahsan. Terus ya, tafadhal. أحد عشر. Al-hadi asyara. الهادي عشر. عندك دفتر؟ نعم، عندي دفتر.
طيب تفضل أنوار. الثاني عشر أبوك تاجر لا أبي طبيب. طيب ya saja tafadhal. Nah ini baru jawaban sahih war ya Afwan. Berarti ini dari nomor 13 sampai 22 baru jawabannya sesuai Luar kita. biasa. Nah tafadhal Reza. الثالث عشر من أين محمد؟ Jawabnya pakai huwa. Huwa هو يابا هو من اليابان. Muhammad. Nah, min aina Muhammadun? Yang dari Yaban si Hamzah, bukan si Muhammad. Berdasarkan hiwar berarti Muhammad dari mana? Pertanyaan si Hamid kepada si Hindi ya Muhammad. Ustaz? Berarti? Hindi ya Ustaz? Naam. Huwa minal? هو من الهند. Nah, San. Ya saja ya. الرابع الرابع عشر ما لغته اليابانية. Lughatu Muhammad. الأردو Naam. لغته الأردية. Ayo. Ahsanti. Ya, tafadhal. Anwar. الخامس عشر أبوه Aina abuhu? من أبوه في الكويت. Abuhu minal? من الكويت. Baik. Abuhu? أبوه من الكويت. Abuhu fil Kuwaiti. أبوه في الكويت. Ya, tafadhal selanjutnya. السادس عشر أين أمه؟ Ummuhu. أمه في الكويت. Ummuhu fil Kuwaiti. Naam. Tafadhal. السابع عشر من أين همزة؟ هو من اليابان. Tafadhal selanjutnya. الثامن عشر. Ini lugatuhu ini Muhammad atau siapa tuh Ustaz? Sebelumnya, dia Hamzah. tergantung sebelumnya. Berarti siapa? Hamzah ya. Nah, Hamzah. Lugatuhu lugatuhul yabaniyah. total misalnya. التاسع عشر أين أبوه؟ Ini ke Hamzah ya Ustaz? Nah, Hamzah. Nah, Aina Abu Hamzah. Oh, Idza kana Hamzah min al-Yaban, idzan wa aina ya. abuhu? Ya Ustaz, di Yaban juga Ustaz. Nah, aidan minal Aina abuhu? Huwa ya Ustaz. Nah, Huwa minal Yaban. baik, minal Yabani. Baik, Hasan. Fadhal selanjutnya.
20 apa? Al-Ishrun. Apa? Al-Ishrun. Nah. Aina Zainabu? Hiya fil Iraqi. Baik. Tafadhal, selanjutnya. Al-Ishrun awal. Al-Hadi wal-Ishruna. Al-Hadi wal-Ishruna. Aina zawjaha? Zawjuha. Aina zawjuha? Nah. Hiya Bukan hiya jawabannya, huwa. Karena yang tanya suaminya. ya suami Huwa. afwan. Huwa Zainab fil Iraq ma'a zawjiha. Idzan aina zawjuha? fil Iraq. Naam, fil Iraq أيضا. Huwa Huwa fil Iraq. fil Fil Iraq. Iraq. Nah, bas. Tafadhal. 22 apa ya, Ustaz? Ini sama seperti biasa, cuma ditambahkan waw ya. As-sani wal 'ishruna. As-salis wal 'ishruna. As-sani. Sampai seterusnya, Oh, paham ya. ya? As-sani wal Ishruna. Nah. Azawjuha mudarrisun? La. Huwa muhandisun. Aywa, ahsantal jawab. Nah, barakallahu fikum. Baik. Hadhihi al-as'ilah qad ujibat. Insyaallah ننتقل إلى ما بعده من التمارين. نعم، الثاني ضع في الفراغ فيما يلي الضمير هو أو ها. Letakkanlah pada titik-titik kosong berikut domir yang cocok hu atau ha. Ya, sesuaikan domir hu atau ha. Ingat penggunaan hu kalau sebelumnya itu mudzakkar, satu orang. Ha sebelumnya itu muannas, satu orang. Baik. Nah, fadhal. Coba selanjutnya. Anil Qari. Al-awwal. Nah, Al-awwal. Hadhil bintu talibatun. Ismuha Zainabu. aywa, ahsanti, barakallahu fik. Fadhal. Tsani Muhammadun tabibun wabnahu Wabnuhu. muhandis wabnuhu muhandisun. Baik. Ya, jadi intinya hukum asal sebuah kata itu marfu dengan harokat dhammah. Baik. Jadi kalau nggak ada sebabnya dia fathah atau kasroh, jangan di fathah atau di kasroh. Kasih aja harokat dhammah semuanya, paham ya? Kalau nggak ada sebabnya. Tapi kalau ada, dilihat dulu sebabnya apa. Nah, pasti ya, selanjutnya. As-salis. Hadar rajulu tajirun kabirun. Ismuhu Abdullahi. Nah, Ar-rabi' Aminatu fil ghurfati wa ummuha fil matbakhi. ayo, ahsan. Fadal. Al-khamis Aisyatu tabibatun wa ukhtuha amin Ukhtuha maridoh apa nih? mumarridatun. Marridatun. Nah, fadal. As-sadis. Kharaja Muhammadun minal fasli wa kharaja ma'ahu zami zamil
luhu ya Ustaz ya. Nah, Oh, zamiluhu. zamiluhu. Baik. Ahsan, barakallahu fikum. Yang penting paham ya, bagaimana penggunaan domir hu atau ha. Ya, ingat aja. Ya. Kalau hu itu kata ganti untuk dia satu orang laki-laki. Ha kata ganti untuk dia satu orang perempuan. Baik. As-salis hati khamsata as'ilatin wa ajwibatin kal misalil ati. Buatlah, datangkanlah 5 pertanyaan dan jawaban seperti contoh berikut. A'indaka qalamun? Na'am, indi qalamun. Baik. Nah, coba datangkan berarti dengan 5 kata benda yang berbeda. Baik. Tapi dengan apa? 5 kata benda yang berbeda. Ya, kita mulai. Fadal, siapa selanjutnya? Nah, Fadal. A'indaka kita serah ya, Ustaz. Nah, A'indaka kitabun? Naam, indi kitabun. A'indaka 5 apa 1? 5. 5 biji. 5 soal yang berbeda. A'indaka kubun? Naam, indi kubun. Nah, A'indaka daftarun? Naam, indi daftarun. A'indaka kurrasatun? Naam, indi kurrasatun. insyaallah. A'indaka A'indaka mimsahatun? Naam, indi mimsahatun. Baik, ahsanti barakallahu fiki. Fadal selanjutnya. A'indaka qalamun rasasin? Na'am. Indi qalamu rasasin. A'indaka kursiyun? Na'am. Indi kursiyun. A'indaka mil'aqatun? Na'am. Indi mil'aqatun. A'indaka kubun? Udah kubun, yang lain. Nah, Cari nah. lupa Ustaz. Al-mufradat katsira fi as-safahatil qadimah. A'indaka miftahun? Na'am. Indi miftahun. A'indaka sarirun? Na'am. Indi sarirun. Dah, selesai. Habis siapa ya? Fadal selanjutnya. Ada Ustaz. Sisaan ya Ustaz. Hah? Karena belum ya sisaan jadinya Ustaz ya. Iya. Ustaz. A'indaka baitun? Ayo. Na'am. Indi baitun. A'indaka sayyaratun? Na'am, indi sayyaratun. A'indaka darrajatun? Na'am, indi darrajatun. A'indaka maktabun? Na'am, indi maktabun. Pas, habis. Belum sih Ustaz. A'indaka qamisun? Na'am, indi qamisun. Baik, Masya Allah. Ar-rabi' hati khamsata as'ilatin wa jawabatin kal misalil ati. Nah, berarti kali ini a'indaka qalamun? La, ma indi qalamun. Kalau tadi jawaban positif, ini jawabannya negatif dengan penggunaan manafiyah. Dengan penggunaan manafiyah. Fadhali, Ummu Danil. Apa ya? A'indaki sa'atun? La, ma indi sa'atun. A'indaki qidrun? La, ma indi qidrun. A'indaki fallahun?
La ma indi bukan. Allah. A'indaka a'indaki baqaratun? La ma indi baqaratun. Hmm. A'indaki thalajatun? La ma indi thalajatun. A'indaki mikwatun? La ma indi mikwatun. Ayo. Ahsant. Fadal selanjutnya. A'indaka ibilun? La, ma'indi ibilun. A'indaka kitun? La, ma'indi kitun. A'indaka dajajatun? La, ma'indi dajajatun. A'in A'indaka sayyaratun? La, ma'indi sayyaratun. A'indaka apa lagi? Baitun? La, ma'indi baitun. Baik. Fadal selanjutnya. Nah, Ustaz. A'indaka A'indaka nafidatun? La, ma indi nafidatun. A'indaka tufahun? La, ma indi tufahun. A'indaka baqatun? La, ma indi baqatun. A'indaka sikinu? La, ma indi sikinu. A'indaka baydatun? La, ma indi baydatun. Bas. Baik. Ahsantum barakallahu fikum. Berarti jelas ya penggunaan manafiyah ya, jelas ya. Insyaallah mudah insyaallah. Al-muhim labudda bitatbiq. Ya, harus ada yang namanya praktik. Baik. Eh al-khamis, yang kelima, tamrin al-khamis. أضف الأسماء الآتية إلى المتكلم والمخاطب والغائب والغائبة كما هو موضح في المثال. قلم، هذا قلمي، هذا قلمك، هذا قلمه، هذا قلمها. Ya, تفضل. من القارئ؟ نعم. Kitabun. Hadza kitabi. Hadza kitabuka. Hadza kitabuhu. Hadza kitabuha. طيب أحسنتي. تفضل selanjutnya. Sarirun. Hadza sariri. Hadza sariruka. Hadza sarimuhu. Sariruhu. Hadza sariruhuma. Sariruha. تفضل selanjutnya. Nah, Ustaz. Hadza ismun, hadza ismi, hadza ismuka, hadza ismuhu, hadza ismuha. طيب تفضل. Mindilun. Hadza mindili. Hadza mindiluka. Hadza mindiluhu. Hadza mindiluha. Ibnun. Hadza ibni. Hadza ibnuka. Hadza ibnuhu. Hadza ibnuha. Sayyaratun. Hadza sayyarati. Hadza سيارة. sayyarat. سيارة مذكر أو مؤنث؟ Oh, nah, Ustaz. Muannas, Ustaz. نعم. Hadhihi, Ustaz. نعم أحسن. Sayyaratun. Hadhihi sayyarati. Hadhihi sayyaratuki. Gitu ya, Ustaz, ya. نعم. Hadhihi sayyaratuhu. ها؟ Hadhihi sayyarat أعد hadhihi. ulang.
Coba ulang lagi. Sayyaratun. Hadhihi sayyarati. Hmm. Hadhihi sayyaratuki. Gitu ya, Ustaz? Sayyaratuka. Oh, tetap di Hmm. kepunyaan itu ya, Nah, Ustaz? sebenarnya nggak masalah, Hadhihi. tergantung lawan bicara ya, tergantung lawan bicara. Ki atau Oh, ka, gitu. ya kan? Nanti ada pembahasan insya Allah. Apa? Berarti selebihnya sama ya, Ustaz? Ya, sama. Yang penting lihat aja dia mu'annas atau mudzakkar. Kalau mu'annas, gunakan isim isyarah mu'annas. Baik. Ya, fadal. Hadhihi sayyaratuka. Hadhihi sayyaratuhu. Hadhihi sayyaratuha. Iya. Ya, selanjutnya. Miftahun. Hadza miftahi. Hadza miftahuka. Hadza miftahuhu. Hadza miftahuha. Yadun. Hadhihi yadi. Masya. Ha- Hadhihi yaduki. Hadhihi yaduha. Hadhihi yaduhuma. Baik, Apa? lalu. Baik. Yaduhuma. Coba lagi. Yaduha. Nah, Hadhihi yaduha. baik. Yaduha. Baik. Ahsan, tabarakallahu fikum. Sadis, ikra. Baik. Kita lihat dulu. Waktu sudah berakhir. Ya, selebihnya sama semua ya. Kita baca saja. Qala sadis, ikra li laka lahu laha. Li ukhtun wahidatun. Alaka akhun la ma li akhun. Ukhti laha tiflun saghirun. Zamili lahu akhun wa ukhtun. Naqulu indi kitabun. Wa naqulu li akhun. La naqulu indi akhun. Ini untuk dijelaskan ya. Penggunaan indi dan li. Indi ya, kepemilikan untuk sesuatu yang tidak berakal. Tapi kalau li kepemilikan untuk sesuatu yang berakal. Makanya di situ kata beliau, naqulu indi kitabun wa naqulu li akhun. La naqulu indi akhun. Taib, la naqulu indi akhun. Kalau kalimat indi akhun, saya memiliki saudara, hadhil kalimah khata. Keliru, hadhil jumlah khata. As-sahih indi kitabun au li akhun. Hakada. Taib. As-sabi ma'ah. Ma'ah ya, artinya bersama. Ma'ah dharaf makan. Dan dia mansub. Al-awwal kharaja Hamidun ma'a Khalidin. Al-thani dhahaba at-tabibu ma'al muhandisi. Al-thalith jalasa al-mudarrisu ma'al mudiri. Jalasa tuh, tambah lagi fil madi yang baru. Yaitu artinya duduk. Jalasa artinya duduk. Ar-rabi man ma'aka ya Aliyu ma'i zamili. Al-khamis abinatu ma'aha zawjuha. As-sadis kharaja abi minal baiti. Man kharaja ma'ahu ammi. Baik, semuanya itu penggunaan ma'ah. Artinya apa? Tambah sebagai faidah bahwa kata yang terletak setelah ma'ah itu i'rabnya majrur sebagai mudhafun ilaih. Majrur sebagai mudhafun ilaihi. Baik. Qala as-samin baitun. Baituka, baituhu, baituha, baiti. Abun, abuka, abuhu, abuha, abi. Akhun, akhuka, akhuhu, akhuha, akhi. Baik. Ya, kita baca saja. Ini, fadhal. Giliran siapa baca tadi? Anak terakhir tadi, Sob. Ya, fadhal, silahkan selanjutnya. Bang Reza. Al-awwal abi wa ummi fil baiti. Tarjim. Ayahku dan ibuku di dalam rumah. Ayo, ahsan. Al-thani. Aina abuka ya Hamidu? Zahaba ila suqi.
Di mana ayahmu, wahai Hamid? Dia telah pergi ke pasar. Baik, selanjutnya. Tsani, a'akhuka tabibun? La, huwa mudarrisun. Apakah saudara laki-laki kamu seorang dokter? Tidak, dia seorang guru. Baik, terus. الرابع زينب في الرياض أخ أخوها في الطائف وأبوها في المدينة المنورة. Ya, terjem. Zainab di Riyadh, saudara laki-lakinya di Taif, dan ayahnya di Madinah Al-Munawwarah. Baik, Hasan. Ya, selanjutnya. Al-Khamis, hadza talibu abuhu wazirun wa akhuhu tajirun kabirun. Pelajar ini ayahnya seorang menteri dan saudara laki-lakinya seorang pedagang yang besar. Ya, Hasan. Selanjutnya. Tafadhal Anwar. As-sadis, dhahaba akhi ilal mudarrisati. Kaif. Ngapain lagi saudara antum ke guru perempuan? Afwan. Dhahaba akhi ila La, bukan mudarrisah. Madrasah. mudarrisah. Ilal madrasati. Ilal Bahaya. Iya, kurang bahaya fokus. nanti. Kurang fokus. Dhahaba akhi ilal mudarrisati. Madrasah. Apa? Madrasah, sekolah. Oh ya, afwan. Dhahaba akhi ila madrasati wa dhahaba abi ilal jami'ati. Nah, terjem. Telah pergi saudara laki-lakiku ke sekolah dan Ya, telah pergi ayahku ke kampus, universitas. ke universitas. Iya, ahsan, barakallahu fiik. Ya, jadi ya, sebenarnya mudah ya untuk membedakan antara madrasatun dengan mudarrisatun. Nah, lihat aja konteks kalimat. Kalau konteks kalimatnya memberikan makna tempat, memberikan makna tempat, berarti eh, kita bisa pakai bermakna madrasah, sekolah. Madrasah. Seperti apa? Saya pergi, ya saudara saya pergi ke madrasah gitu. Kan nggak mungkin saudara laki-laki pergi ke guru perempuan, gitu. Nggak mungkin. Paham ya? Tapi kalau konteksnya misalnya bercerita tentang profesi perempuan, ya, atau bercerita tentang profesi saudari atau profesi ibu, berarti cocoknya misalnya hia, baru kita pakai mudarrisatun hakada. Jelas ya? Lihat konteks kalimatnya. Nah, ini kita akan dapati nanti. Ya, tentunya kalau kita mulai bisa untuk membaca kitab ya, Gundul misalnya, kita akan dapati di sana kata-kata yang sama cara bacanya, kata-kata yang lafaznya sama, huruf-hurufnya sama, tapi cara bacanya berbeda. Gimana cara mengetahuinya? Dengan melihat konteks kalimat tentang apa yang dibahas. Begitu, paham ya? Baik, kemudian التاسع محمد خالد حامد عباس محمود حمزة طلحة أسامة معاوية عكرمة. هذه الفائدة نقول كل أسماء الرجال, semua nama laki-laki, الذي في آخره ta marbutah, yang diakhiri dengan ta marbutah, semua nama laki-laki. Tapi ingat dalam bahasa Arab ya, la yunawwan, tidak boleh bertanwin. Jelas sampai sini ya, tidak boleh bertanwin. Ya, coba baca ya baca
Empat. Total. Naam, Ustaz. Mana Ustaz? Khalidun, Hamzatu, Ammarun, Annasun, Anasun. Anasun. Nah, ya selanjutnya. Muawiyatu, Hamidun, Usamatu, Ikramatu. Ikrimatu. Ikrimatu. Nah, ya, fadal. Abbasun, Muhammadun, Tolhatu. Ahsantum barakallahu fikum. Al-kalimatul jadidatu az-zamilu. Ma makna zamil? Ya, zamil itu bisa kita artikan teman seprofesi ya. Teman seprofesi. Bisa misalnya kepada teman sekelas gitu. Atau teman sama-sama satu pekerjaan. Ya, teman satu kantor. Boleh kita pakai zamil. Az-zawju. Zauj itu bisa kita artikan suami ya, atau pasangan juga boleh. Biasa dipakai untuk suami ya. Wahidun. Wahidun artinya satu. Fatan. Fatan itu artinya pemuda, laki-laki. Ma'a itu bersama. Al-tiflu itu bayi. Al-Kuwait ya, nama negara Kuwait, negara Kuwait. Ya. Al-lughatu bahasa. Itulah kosakata yang mesti dihafal pada malam hari ini. Baik. Intahayna min hadzal dars. Qabla an nakhtatim, hal indakum soal? Ada pertanyaan terkait pelajaran ke-10 ini? Atau ada yang kurang Apa jelas? yang itu tiflun dengan waladun gimana bedain? Baik, bagaimana cara kita membedakan waladun dengan tiflun? Tiflun itu biasanya dipakai untuk, kalau bahasa kita mungkin seperti balita ya. Tiflun itu biasanya seperti balita. Ya, umur dari semenjak dia lahir sampai ya umur 5 atau 6 tahun. Adapun waladun, waladun itu penggunaan untuk yang lebih umum. Baik, sampai kapan? Sampai dia menjelang umur 10 atau menjelang umur balik. Waladun dari semenjak masa kelahiran sampai menjelang umur balik. Sampai umur 15 tahun. Dan waladun ya, secara asal dia lebih umum. Nah, bisa dipakai untuk mudzakkar atau muannas. Bisa dipakai untuk anak laki-laki, bisa untuk perempuan. Cuman untuk saat ini kita pahami untuk anak laki-laki saja. Baik. Nah, di sana banyak lafaz-lafaz ya, lafaz-lafaz dalam bahasa Arab yang dia kalau dalam bahasa kita ya sama gitu artinya gitu. Ya, tapi dalam bahasa Arab tuh maknanya berbeda. Ya, maknanya berbeda. Baik. Ya, jelas ya? Sama seperti ibnun. Apa bedanya istiflun ibnun dengan waladun? Ibnun itu anak laki-laki alias anak langsung dari kita gitu. Itu namanya ibnun. Baik. Anak dari seseorang. Ya, sama halnya dengan bintun juga sama. Jelas ya? Baik. Ada lagi yang mau tanyakan? Satu lagi Ustaz, Afan. Apa? Yang kemarin tuh ma dengan man, ma akil. Kalau man ma Balik. ghairu akil, man akil. Ya. Itu yang menanyakan tentang nama. Berarti Mas Muka atau Mas Muki. Berarti itu ma kembali ke nama atau ke orangnya, Ustaz, karena dipakai ma. Baik. Ma di situ dia kembali kepada nama. Ingat dalam bahasa Arab. Tapi ya tentunya kalau dalam penggunaan bahasa kita itu hanya sekedar mimba bitakrib, hanya sekedar untuk memberikan makna pendekatan. Kalau dalam bahasa kita kan kita artikan gimana? Mas muka, artinya apa? Siapa nama kamu kan? Karena penggunaan siapa dalam pertanyaan nama untuk seseorang itu memang udah dipakai demikian, siapa nama kamu. Tapi kalau orang bilang apa nama kamu, nah itu kan terlihat seperti apa? Asing ya bagi orang-orang di negara kita misalnya. Apa nama kamu? Tapi padahal kan penggunaan pertanyaan istifham apa ya dalam bahasa kita ya itu kan dipakai untuk yang tidak berakal. Tapi nah, jadi kalau kita pakai untuk penggunaan pertanyaan nama misalnya, ya kita ikuti uruf di negara kita ya. Biasanya mereka artikan siapa nama kamu. Ketika bertanya siapa namamu, ya kalau dalam bahasa Acehnya Sodandron begitu, ya kan?
Sama halnya demikian dalam bahasa Arab, dia tetap kita katakan ma li ghairi akil, untuk yang tidak berakal. Baik. Nah, ismun itu tidak berakal. Ya, abstrak. Jelas ya? Baik. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ada yang kurang jelas? Kalau yang rekaman kemarin nggak ada ya, Ustaz? Ada. Ada mana nggak? Udah diupload. Udah diupload. Oh, Afwan, ada Anda lupa Ustaz. kirim, mana jarang kirim ke grup ya. Antum bisa cek aja langsung ke YouTube Durus Muad. Ya. Ana jarang ini ya. Ustaz, ya. Ya, langsung cek aja situ untuk rekaman kita. Ya. Ustaz. Baik. Baik. Ada lagi yang mau ditanyakan? Baik, kalau tidak ada, Allahu a'lam bishawab, mungkin ini dulu yang bisa kita pelajari. Ya, saya harap terpenting terus diulang-ulangi, terus dihafal mufradatnya, dan terus banyak latihan dan mempraktikkannya dalam keseharian. Baik, menjadda wajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh, dia akan pasti mendapatkannya. Ya, man man sabata nabat. Barang siapa yang kokoh, dia akan tumbuh. Barang siapa yang dia kokoh, dia akan tumbuh. Ya, kita terus belajar ya. Istiqomah, istimrar, sedikit demi sedikit menghafal mufradat, mempraktikkan dalam keseharian. Insya Allah, seiring berjalan waktu kita akan menjadi orang yang bisa. Meskipun kita tidak berlatar belakangkan sekolah dari pesantren secara intensif misalnya. Ya. Tapi kita berusaha untuk memanfaatkan segala fasilitas yang Allah berikan kepada kita, diantaranya ya meskipun dengan keterbatasan yang kita miliki, ya waktu yang kita miliki terbatas, tapi kita tetap semangat untuk terus belajar. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kita terus diistiqomahkan untuk terus mempelajari agama Allah Azza wa Jalla. Ilahuna. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.